Nah, sekarang kalau difahami dalam makna zahirnya, misalkan satu ayat mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat ini oleh orang-orang Wahabi jelek difahami dalam makna zahirnya, sehingga mereka berkeyakinan Allah bertempat bersemayam di atas arsy, kata mereka. Itu makna zahirnya seperti itu. Nah, sekarang ada ayat lain menyebutkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Mutasyabihat. Kalau diambil makna zahirnya, dan seharusnya seperti itu jika mau konsisten orang-orang seperti orang-orang Wahabi, mereka harusnya juga mengambil zahir ayat ini. Kalau ayat tadi diambil makna zahirnya, maka berarti ayat ini juga diambil makna zahirnya. Apa makna zahirnya? Allah bersama setiap orang dimanapun kalian berada. Itu artinya dalam keyakinan Wahabi, kaum musyabbiha, di saat yang sama Allah ada di arsy, juga ada bersama setiap orang. Na'udzubillah. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid wa rum tanziha. Wa kullu nassin, dan setiap nas, teks yang dimaksud adalah nas Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awhamat tashbiha, yang memberikan prasangka akan tashbih, akan adanya keserupaan antara Allah dengan makhluknya, memberikan prasangka atau memberikan kesan akan adanya tashbih. Awilhu, maka takwillah ia. Awilhu, maka takwillah ia. An-nas aw fawwid, atau tafwid. Makna harfiah fawwid artinya serahkan. Yang dimaksud serahkan kepada Allah dan Rasulnya tanpa memahaminya dalam makna sifat-sifat benda. Warum tanziha, dan fahamilah olehmu akan kesucian Allah. Rum ay iqsid, tujulah oleh engkau tanziha, akan kesucian Allah. Kesimpulan bait syair ini adalah terkait dengan metode para ulama dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat. Dalam hal ini ada dua. Semua ulama dari zaman salaf hingga khalaf dan hingga sekarang ini, yang karena itu kemudian dituangkan dalam bait syair ini, memakai salah satu dari dua metode ini. Yang pertama apa? Ta'wil. Ta'wil itu sarful lafzi an ma'nahu zahir ila ma'nan akhar, memalingkan makna zahir lafaz kepada makna yang lain, yahtamiluhu, yang masih dalam kandungannya, dalam kandungan makna lafaz atau kalimat tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Ta'wil. Nah, ta'wil ada dua. Satu ta'wil tafsili, yang kedua ta'wil ijmali. Ta'wil tafsili memalingkan lafaz dari makna zahirnya dengan menentukan makna bagi lafaz tersebut, makna yang lain selain makna zahirnya yang masih dalam kandungan makna teksnya itu sendiri. Nah, ini yang disebut ta'wil apa? Tafsili. Yang kedua ta'wil ijmali. Ta'wil ijmali itu memalingkan makna zahir teks mutasyabihat
dengan tanpa menentukan makna tertentu, diserahkan kepada Allah tanpa difahami dalam makna sifat benda, tanpa diterjemahkan, bukan dalam makna anggota-anggota badan, bila kaif. Bila kaif artinya tanpa merupakan sifat benda. Nah, ini namanya ta'wil apa? Ijmali. Disebut pula dengan tafwid. Disebut pula dengan apa? Tafwid. Jadi istilah lainnya yang dimaksud dengan ta'wil ijmali adalah tafwid. Nah, inilah yang dimaksud dengan bait syair ini. Wa kullu nassin aw hamat tashbiha awilhu aw fawwid wa rum tanziha. Wa kullu nassin, dan setiap nas, minan nusus syar'iyyati, dari nas-nas syara' as-sabitati yang sahih, allati waradat, yang telah datang, an-nusus asy-syar'iyyah, mimma, dari sesuatu, zahiruhu, yang zahirnya itu ma qad awhamat tashbiha, telah memberikan prasangka adanya tashbih, memberikan prasangka adanya keserupaan, lillahi, bagi Allah, bi ghairihi, dengan selain Allah, minal makhluqati, dari para makhluk, sawaun, sama halnya, kana zahirun nasi, ada zahir nas tersebut, yuhimul jihata, memberikan prasangka adanya arah, awil jismiyata, atau kebendaan, seperti apa? Bentuk, ukuran. Awil harakata, atau memberikan prasangka adanya gerak. Awis sukuna, was-sukuna, dan diam. Awis surata, atau bentuk. Wal jawariha, dan anggota-anggota badan. Awil infiali, atau sifat-sifat benda, sifat-sifat tubuh. Al-infial itu sifat-sifat tubuh, seperti apa? Gembira, sedih, apalagi? Marah, membleh, senyum, meriang, apalagi? Dan semacamnya. Awil ittisali, atau memberikan prasangka adanya ittisal. Al-ittisal itu menempel. Wa diddahu, dan kebalikannya ittisal, yaitu al-infisal. Kebalikan ittisal apa? Infisal. Wa ghairu dzalika, dan selain demikian itu, min sifati khalqihi, dari sifat-sifat makhluknya Allah, fala yajuzu, maka tidak boleh, hamdu dzalikan nasi, membawakan itu nas, adal makna zahiri, di atas makna zahir. Jangan difahami dalam makna sifat-sifat kebendaan. Nah, paham itu? Wahada, dan ini perkara, amrun, wahada, dan ini akidah, ini penjelasan, amrun, itu perkara, bittifaqi jami'i ulama'il muslimina, dengan kesepakatan seluruh ulama umat Islam, min ayyamis salafi, dari zaman salaf, dari zaman salaf, dari zaman Rasulullah. Bahkan Rasulullah sendiri mengajarkan takwil. Rasulullah mengajarkan takwil. Para sahabat memberlakukan takwil. Sahabat Abdullah bin Abbas memberlakukan takwil. Ada banyak takwil beliau di dalam ayat-ayat Al-Quran terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Wal khalafi, dan ulama khalaf,
ila yaumina hadza, hingga zaman kita, hingga hari kita sekarang ini. Jadi kewajiban memahami ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihat bukan dalam makna zahirnya, tidak boleh difahami dalam makna zahirnya. Itu adalah kesepakatan para ulama dari zaman Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para ulama salaf terdahulu hingga zaman sekarang ini. Nah, dapat dipaham ya? Misalkan sahabat Abdullah bin Abbas, beliau mentakwilkan firman Allah, was-samaa'a banaynaha bi'aidin ay biquwwah. Siapa yang mentafsirkan ini? Abdullah ibn Abbas dari ulama salaf. Al-Imamul Bukhari memperlakukan takwil. Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari mentakwil firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kullu syai'in, segala sesuatu, halikun, akan binasa, illa wajhahu, ay illa ma yutaqarrabu bihi ilallah, kecuali amal soleh yang dijadikan taqarrub kepada Allah. Beliau mentakwil kata al-wajh dengan makna ma yutaqarrabu bihi ilallah dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Juga para ulama lainnya, Imam Al-Bukhari ulama salaf, sahabat Abdullah bin Abbas ulama salaf, murid-murid beliau banyak memperlakukan takwil seperti Al-Imam Mujahid. Beliau mentakwil firman Allah, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap dalam salat kalian, dalam salat sunnah, fasamma ay fahunaka wajhullah. Kata Imam Mujahid apa? Qiblatullah. Wajhullah ditakwil menjadi apa? Qiblatullah. Nah, jadi metode takwil tafsili ini tidak hanya berlaku di kalangan ulama khalaf saja, tapi sudah berlaku dari zaman ulama salaf. Nah, dapat dipahami ini. Lanjut. Wa innama, dan sesungguhnya hanyalah, zahabu, berpendapat oleh mereka para ulama salaf dan khalaf, fi tilkan nususi, dalam itu nas-nas mutasyabihat, madhabaini, akan dua madhab, akan dua madhab, akan dua metode yang mereka pakai dalam memahami teks-teks mutasyabihat tersebut, madhabat ta'wili wa madhabat tafwidi. Madhab ta'wil yaitu ta'wil tafsili, wa madhabat tafwid, dan madhab tafwid. Nah, tafwid itu takwil juga sebenarnya, cuman tidak menentukan makna tertentu. Itu yang disebut dengan apa? Tafwid. Ini hati-hati nih, orang-orang Wahabi jelek memahami tafwid, oleh mereka diterjemahkan. Kata mereka ayat-ayat mutasyabihat maknanya ini. Oleh mereka diterjemahkan. Kata mereka Allah punya rambut, punya kuping, punya mata, punya hidung, punya tangan, ada jari-jarinya. Na'udzubillah. Lalu untuk mengelabui orang-orang awam, mereka mengatakan itu semua tidak seperti yang kita fikirkan. Ini adalah metode tafwid. Rusak tuh gitu itu. Itu bukan metode tafwid, itu namanya tashbih. Itu namanya apa? Tashbih. Menetapkan sifat-sifat kebendaan bagi Allah, itu namanya tashbih, bukan tafwid. Paham ini?
Jadi jangan diterjemahkan. Gak boleh terjemahkan. Kalau diterjemahkan sudah tidak lagi mutasyabihat namanya. Mengapa ayat-ayat tersebut disebut dengan mutasyabihat atau hadis-hadis tersebut dinamakan mutasyabihat? Karena memiliki kandungan makna yang banyak. Tasyabaha yatasyabahu tasyabuhan. Mutasyabihat maknanya, makna harfiahnya begitu, mengandung makna yang banyak. Nah sekarang kalau sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sudah lagi bukan mutasyabihat. Bahkan sudah lagi bukan ayat Quran, bukan lagi hadis Rasulullah, tapi itu apa? Terjemahan harfiahnya. Nah maka ini catatan penting ini. Ayat-ayat mutasyabihat, hadis-hadis mutasyabihat tidak boleh diterjemahkan dalam makna harfiahnya dengan alasan itu adalah tafwid. Itu bukan tafwid, tapi itu tasybih. Masya Allah. Nah, jadi fahami dua metode ini. Madhabut ta'wil wa madhabu at-tafwid. Wa ila dzalika, dan kepada demikian itu madhab at-ta'wil dan madhab at-tafwid asyara, telah berisyarat an-nazimu oleh penazam, oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Jawharatut Tauhid ini. Fabada'a, maka memulai oleh an-nazim bil qismi tsani, dengan bagian yang kedua yaitu at-tafwid. Al-qism tsani, faqala, maka berkata, awwilhu, takwillah oleh engkau akan teks mutasyabihat itu. Ai, artinya akhrijil lafza, keluarkan oleh engkau akan lafaz an zahirihi, dari zahirnya, inda tafsirihi, ketika menafsirkannya akan itu lafaz. Wa qul, dan katakan olehmu, innal ashbaha, sesungguhnya yang lebih baik atau lebih benar, fi ma'nahu, pada maknanya itu lafaz, kada, adalah demikian ini, likai la taqa'a fi shibakit tashbihi, supaya tidak jatuh engkau di dalam jaring tashbih. In hamaltahu ala zahiri, jika memberlakukan oleh engkau akan itu nas di atas zahirnya. Masya Allah, ini penting betul ini bait syair ini. Bait syair ini dimusuhi oleh orang Wahabi. Dimusuhi betul ini bait syair ini. Dicaci maki. Betul-betul itu. Apaan ini bait syair ini? Dikritik habis oleh dia. Saya ngajar di S2, ada anak Wahabi mengkritik bait syair ini. Kata saya, kamu hafal enggak bait Jawharatut Tauhid? Paham tidak? Dikritik habis-habisan dia. Rusak pemahaman Wahabi itu. Orang yang anti takwil, mau tidak mau dia akan jatuh dalam tashbih. Takwil itu harus dalam memahami teks mutasyabihat, baik ijmali atau tafsili. Baik ijmali atau tafsili. Yang jelas bahwa teks-teks mutasyabihat tidak boleh difahami dalam makna zahirnya atau dalam makna harfiahnya. Sekarang kalau difahami dalam makna zahirnya, misalkan satu ayat mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
Ayat ini oleh orang-orang Wahabi jelek difahami dalam makna zahirnya, sehingga mereka berkeyakinan Allah bertempat bersemayam di atas arsy, kata mereka. Itu makna zahirnya seperti itu. Nah, sekarang ada ayat lain menyebutkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Mutasyabihat. Kalau diambil makna zahirnya, dan seharusnya seperti itu jika mau konsisten. Orang-orang seperti orang-orang Wahabi, mereka harusnya juga mengambil zahir ayat ini. Kalau ayat tadi diambil makna zahirnya, maka berarti ayat ini juga diambil makna zahirnya. Apa makna zahirnya? Allah bersama setiap orang dimanapun kalian berada. Itu artinya dalam keyakinan Wahabi, kaum musyabbiha, di saat yang sama Allah ada di arsy, juga ada bersama setiap orang. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Belum lagi mengatakan dalam ayat lain, Nabi Ibrahim ketika mau berangkat ke Palestina mengatakan apa? Qala inni dzahibun ila rabbi. Dzahibun ila rabbi. Apa makna harfiahnya? Saya pergi ke Tuhanku. Apa kemudian Allah ada di Palestina? Nah, kalau mau diambil makna zahirnya jadi rusak. Jadi satu ayat dengan lainnya saling bertentangan. Tetapi makna-makna ayat tersebut mengandung makna takwil, dan itu sudah dijelaskan oleh para ulama kita. Firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ay qaharal 'arsya. Ar-Rahmanu dia Allah, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, yang maha menguasai 'arsy. Istawa di sini artinya apa? Qahara wa haimana wa sayyatara. Makna istawa itu dalam bahasa Arab adalah salah satu maknanya apa? Qahara wa haimana, menguasai. Dan itu sesuai bagi keagungan Allah. Jauh berbeda dengan bila diartikan bersemayam atau duduk. Itu sifat benda. Tapi kalau qahara, Allah sendiri diantara namanya Al-Qahhar, yang maha menguasai. Nah, itu makna istawa. Jadi ayat ini maknanya apa? Dia Allah Ar-Rahman yang maha menguasai arsy. Lalu firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ay ma'iyyatul ilmi. Artinya dia Allah mengetahui setiap orang dari kalian dimanapun kalian berada. Ma'a di sini artinya ma'a apa? Ma'iyyatu al-ilm. Nabi Ibrahim berangkat dari Mekah menuju Palestina. Inni dzahibun ila rabbi, ay ila haitsu wajjahani rabbi. Aku pergi ke tempat seperti apa yang diperintahkan oleh Allah untuk berangkat kepadanya. Bukan artinya Allah ada di Palestina lalu Nabi Ibrahim berangkat ke sana. Bukan. Dapat dipahami ini? Itu namanya apa? Takwil. Itu namanya takwil. Jadi takwil itu sebuah keharusan. Tidak boleh teks-teks tersebut semacam itu tadi difahami dalam makna zahirnya, karena akan menjadikan satu dengan lainnya saling bertentangan. Lanjut. Wa hadza madhhabu, dan ini takwil madhhabu ba'dis salafi, madhhab sebagian ulama salaf, wa jumhuril khalafi, dan kebanyakan ulama khalaf. Nah, jadi ulama salaf pun memberlakukan takwil tafsili semacam ini. Beberapa di antaranya yang kita sebutkan tadi, Al-Imam Al-Bukhari mentawil, Al-Imam As-Sahabi Abdullah bin Abbas mentawil, Al-Imam Sufyan As-Thawri mentawil, Al-Imam Mujahid mentawil. Para ulama salaf semua itu. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal mentawil, Imam Ahmad mentawil. Beliau mengatakan wajaa rabbuka, ja'at qudratuhu.
Bukan ja'a rabbuka, Allah datang, tapi yang datang adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini ayat menceritakan tentang hari kiamat. Kata Imam Ahmad apa? Ja'at qudratuhu, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi dalam Al-Asma was Sifat. Orang-orang Wahabi mengaku bermadzhab Hambali. Sebenarnya mereka bukan bermadzhab Hambali, tapi menyalahi mazhab Hambali. Mereka bertentangan dengan mazhab Hambali. Mazhab mereka adalah mazhab Wahabi. Imam Ahmad bin Hanbal terbebas dari mereka. Lanjut. Au la takhud, atau jangan terjerumus oleh engkau fi ta'yini ma'nan muayyanin, dalam menentukan makna tertentu. Bal usluk, tetapi jalanilah oleh engkau tariqa mu'azamis salafi, jalan kebanyakan ulama salaf. Wa fawwid, dan serahkan oleh engkau ilmal ma'na, akan ilmu makna al-muradi yang dimaksud min tilkan nususi, dari itu nas-nas, tafsilan secara rinci, ilallahi azza wa jalla, kepada Allah. Fa'amirroha, maka berlakukan oleh engkau akan nas-nas tersebut, kama ja'at, seperti apa yang datang, binassiha, dengan nasnya. Ini yang disebut dengan apa? Tafwid. Dan ini yang dimaksud oleh para ulama salaf dengan kata bila kaif. Seperti perkataan al-Imam Syafi'i, amantu billahi wa bima jaa 'anillahi ala muradillah, wa amantu bima jaa 'an rasulillahi ala muradi rasulillah. Orang Wahabi mempelesetkan perkataan Imam Syafi'i ini. Kata mereka apa? Imam Syafi'i berkata, beriman aku dengan apa yang datang dari Allah, seperti apa yang dimaksudkan oleh Allah. Dan makna istawa adalah bertempat, bersemayam di atas arsy. Itu yang dimaksud oleh Allah. Nauzubillah. Imam Syafi'i tidak pernah berkata begitu. Mereka menyelewengkan perkataan Imam Syafi'i. Paham ini? Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i adalah metode tafwid. Apa itu? Menyerahkan makna-makna hakiki, makna-makna secara rinci daripada ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis mutasyabihat tersebut kepada Allah. Mana hakikatnya hanya Allah yang tahu. Yang jelas itu semua bukan dalam makna sifat-sifat benda. Nah, karena itu seperti yang tadi disampaikan di awal, tidak boleh diterjemahkan. Nah, catatan penting itu di situ. Makanya lanjutan bait syairnya, warum tanziha, ai iqsid, artinya tujulah olehmu, wa'taqid, dan yakinilah olehmu, inda imrariha, ketika memberlakukan akan nas-nas tersebut, kama ja'at, sebagaimana datang, tanzihan, dengan mensucikan, lillahi, bagi Allah, amma la yaliqu bihi ta'ala, dari apa yang tidak layak, yang tidak sesuai bihi, dengannya Allah ta'ala. Jadi metode tafwid itu bukan dengan menerjemahkannya, bukan dengan memahami makna zahirnya. Itu sih bukan tafwid, itu tasybih namanya. Tafwid itu yang dimaksud bila kaif, artinya misalkan ketika kita memahami kata yad dalam bahasa Arab yang disandarkan bagi Allah, yadullahi fawqa aydihim, saya beriman dengan adanya penyebutan kata yad disandarkan bagi Allah. Ngomongnya begitu tuh, penyebutan kata yad, jangan diterjemahkan tangan. Saya beriman dengan penyebutan kata yad seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, disandarkan bagi Allah, bukan dalam makna anggota badan. Makna hakikinya Allahu a'lam. Itu namanya apa? Tafwid. Bukan diterjemahkan yad, maknanya tangan.
Nauzubillah. Ya kalau diartikan tangan, ayat lain menyebutkan dengan musanna. Ayat ini yadullahi fawqa aydihim dengan bentuk mufrad. Ada ayat lain dengan bentuk musanna, dua. Seperti firman Allah, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Nah sekarang kalau dikatakan itu tangan, lalu dikatakan yang pertama tadi tangannya satu, ayat ini mengatakan dua. Yang benar yang mana? Satu atau dua? Nauzubillah. Tidak boleh difahami dalam makna seperti itu. Paham tidak ini? Masya Allah, penting ini. Nah inilah bait syair menyimpulkan tentang metode ulama kita salaf dan khalaf dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat. Wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid wa rum tanziha. Wallahu a'lam bissawab.